Bayangkan sebuah wajah muncul di layar, begitu nyata, begitu hidup, tapi ternyata dia tidak pernah ada di dunia ini. Wajah ciptaan mesin, apakah ini sekadar teknologi atau pertanda zaman fitnah yang disabdakan Rasulullah SAW? AI menciptakan wajah manusia. Apakah ini awal fitnah besar seperti sabda Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di zaman yang semakin canggih ini, kita tengah menghadapi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan kini mampu menciptakan wajah manusia yang tampak hidup, padahal ia tidak pernah benar-benar eksis. Apakah ini sebuah kemajuan atau sebuah ancaman yang tersembunyi? Mari kita renungi bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan oleh kebenaran Islam di tengah derasnya arus teknologi zaman fitnah ini. Segmen 1. Bagaimana cara kerja AI menciptakan wajah manusia? AI atau kecerdasan buatan saat ini menggunakan teknologi bernama GAN, Generative Adversarial Network. Sistem ini melibatkan dua jaringan saraf tiruan. 1. Generator yang menciptakan gambar, dan 2. Diskriminator yang mengevaluasi apakah gambar itu terlihat nyata atau tidak. Melalui pelatihan jutaan data wajah dari gambar publik di internet, sosial media, dan dataset komersial, AI belajar mengenali pola proporsi wajah manusia. Namun pertanyaannya, apakah AI mencuri data pribadi manusia seperti foto, KTP, atau selfie? Secara hukum, perusahaan besar AI seperti OpenAI, Google, atau Stability AI mengklaim menggunakan data publik yang tersedia secara legal. Namun, data publik itu bisa saja termasuk gambar yang kita unggah tanpa kita sadari risikonya. Beberapa laporan investigasi mengungkap bahwa foto dari media sosial, situs web, dan forum online digunakan untuk melatih AI tanpa izin eksplisit. Sumber MIT Technology Review 2023, Washington Post, April 2023. Jadi wajah yang dihasilkan AI bukan meniru wajah tertentu, tapi kombinasi dari jutaan pola yang terinspirasi dari wajah manusia nyata, maka tetap ada kemungkinan menyerupai seseorang secara tidak sengaja. Segmen 2. Benarkah ini bagian dari zaman fitnah? Rasulullah telah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan, di mana pendusta dianggap jujur, dan yang jujur dianggap pendusta. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Dajjal akan mampu menipu pandangan manusia, seolah bisa menghidupkan orang mati, atau menunjukkan surga dan neraka yang palsu. Bukankah teknologi deepfake dan AI sudah menuju ke sana? Visual palsu, suara palsu, wajah palsu, tapi dampaknya nyata. Fitnah dalam bentuk gambar dan video, bukan lagi sekadar kata. Tak heran para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan Dr. Haytham Al-Haddad telah mewanti-wanti bahwa AI bisa menjadi alat penyesatan massal jika disalahgunakan, apalagi untuk memalsukan wajah orang baik atau bahkan menyebarkan pornografi dan hoaks. Segmen 3. Ilmu pengetahuan mengungkap bahaya nyata. Bukti-bukti nyata dari negara-negara besar. Amerika Serikat, tahun 2022. Seorang pria dituduh menggunakan wajah AI untuk membuat akun palsu di media sosial dan melakukan penipuan keuangan. India, tahun 2024. Video palsu seorang politisi dibuat dengan AI menyulut kerusuhan sebelum pemilu. Indonesia, tahun 2025. Beberapa laporan menyebut penggunaan AI dalam menyebar hoaks wajah tokoh agama untuk menjatuhkan reputasi mereka, seperti kasus Roma Irama dan Koh Dennis Lim yang difitnah mempromosikan iklan judol. Laporan dari Europol 2023 memperkirakan bahwa 90% konten online bisa menjadi hasil manipulasi AI pada 2030. Sumber, Europol Innovation Lab Facing Reality, Deepfakes and AI-Generated Disinformation. Segmen 4.
Pandangan ulama dan larangan menggambarkan wajah Nabi. Sebagian ulama menyatakan bahwa larangan menggambar wajah Nabi bukan hanya karena penghormatan, tapi juga untuk mencegah fitnah visual dan penyimpangan. Bayangkan jika teknologi AI bisa digunakan untuk memalsukan rupa Rasulullah dan menyebarkannya secara viral. Inilah bahaya besar. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa menggambarkan sosok Nabi adalah haram karena akan membawa kepada kesesatan dan penghinaan. Maka sangat masuk akal jika kita melihat fenomena ini sebagai bagian dari rangkaian fitnah akhir zaman. Segmen 5. Anjuran sikap dan solusi Islam. Berhati-hatilah dalam menyebar gambar pribadi. Jangan unggah wajah anggota keluarga, terutama anak-anak, secara bebas di media sosial. Lindungi data digital kita. Gunakan platform yang menjaga privasi. Jangan sembarang upload wajah ke aplikasi AI tanpa tahu keamanannya. Tingkatkan literasi digital dan keimanan. Ajarkan anak-anak kita bahwa tidak semua yang terlihat di layar adalah kenyataan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah telah memperingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya ia, setan, dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Begitulah teknologi AI kerap bekerja di balik layar, menciptakan tipu daya yang tak terlihat mata awam. Segmen 6. Gambaran mengerikan di masa depan. Jika tidak diatur secara syar'i dan etik, AI bisa digunakan untuk memalsukan video tokoh agama atau pemimpin dunia, menciptakan krisis politik dan kepercayaan publik. Dunia bisa dikuasai oleh ilusi visual, di mana manusia tak lagi percaya pada realitas. Kriminalitas digital berbasis wajah bisa meningkat, pencurian identitas, blackmail visual, dan deepfake pornografi, sebagaimana yang disabdakan Nabi. Di akhir zaman, manusia akan diperdaya oleh pandangan mata dan pendengaran mereka, hingga mereka tidak mengenal lagi kebenaran. Makna ini dikutip dari banyak hadits-hadits akhir zaman. Saudaraku seiman, teknologi adalah alat, tapi jika jatuh ke tangan yang salah, ia bisa menjadi senjata fitnah. Mari kita jadikan AI sebagai sarana kebaikan, bukan kebinasaan. Like, share, dan subscribe untuk menyebarkan pesan ini. Ajak keluarga dan sahabat untuk melek teknologi dan kembali kepada Islam sebagai benteng terakhir dari tipu daya dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.